terlebih dahulu. Sahabat muslim rahimahumullah, sahabatku, ternyata pengorbanan yang harus dilakukan untuk menggapai kebenaran dan bertahan di dalamnya tidak selalu berujung menyakitkan secara fisik, seperti siksaan bertubi-tubi yang dialami sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ada juga yang mengalami tantangan yang menggetarkan hati lantaran harus menggantungkan dua cinta yang bersemayam di sanubari. Hal itu yang kita saksikan pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hidayah yang menyapa hati tidak dibiarkan berlalu tanpa arti. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat Rasulullah SAW yang pertama memeluk Islam atau yang biasa disebut as-sabiqun al-awwalun. Tantangan datang dari sang bunda tersayang. Sang bunda yang masih bertahan dalam jahiliyah saban hari merayu Sa'ad bin Abi Waqqas agar kembali kepada agama nenek moyang dan meninggalkan Islam. Alih-alih berhasil mendakwahi sang bunda untuk ikut dengannya memeluk Islam, justru Sa'ad yang ditekan terus agar kembali. Satu-satunya pilihan bagi Sa'ad adalah bertahan dalam kebenaran, sebab prinsipnya sebagaimana yang tersebut dalam hadis, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang baik. Hadis riwayat Nasai. Kesabaran sang bunda sangat hebat dalam merayu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi tekad yang membara di hati Sa'ad tidak kalah dahsyatnya. Makin bersungguh-sungguh sang bunda, makin bersungguh-sungguh pula Sa'ad bertahan dalam kebenaran. Akhirnya tinggal tersisa satu manuver pamungkas yang dimiliki sang bunda untuk membujuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sang bunda memutuskan untuk mogok makan sampai Sa'ad berkenan mengikuti kemauannya, yaitu meninggalkan Islam. Selama berhari-hari sang bunda benar-benar menyeriusi aksi mogok makannya sehingga bertambah lemahnya badan. Dengan hati yang masih mantap sebagaimana biasanya, datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas menemui sang bunda. Dengan lembut beliau bertutur, "Wahai ibunda tercinta, andai saja bunda memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu terlepas dari bunda, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini." Pernyataan yang singkat itu jelas menunjukkan kemantapan hati yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Hati sang bunda pun luluh sudah, aksinya gagal. Ketenangan terasa di hati Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun sang bunda belum bisa diajak untuk memeluk Islam. Setidaknya sang bunda tidak lagi berusaha memalingkan Sa'ad dari agama Islam dan memulangkannya kepada agama nenek moyang. Setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas makin antusias berkontribusi dalam menegakkan agama Islam. Kemampuan beliau dalam memanah dimanfaatkannya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kecakapan beliau dalam memimpin. Bahkan beliau pernah diberi amanah untuk menjadi gubernur. Keistiqomahan beliau dalam memelihara Allah tidak diragukan lagi. Pernah suatu kali beliau difitnah telah berlaku zalim terhadap rakyatnya. Beliau lantas berdoa agar orang yang menyebarkan fitnah itu dipanjangkan umurnya dalam kehinaan oleh Allah. Ternyata Allah mengabulkannya. Rasulullah SAW pun pernah berdoa untuk Sa'ad agar Allah menjadikan hidupnya dalam memanah selalu tepat dan agar doanya selalu diijabah oleh Allah. Selain berkontribusi dengan jiwanya, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal pula sangat gigih menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Beliau menyatakan akan menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, tapi Rasulullah melarangnya karena Sa'ad masih berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Rasulullah berkata, "Cukup 1/3 dan itu pun sudah banyak." Sahabatku, ada banyak hikmah yang bisa kita tangkap setelah menyimak sepotong kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Keteguhan hatinya bertahan dalam kebenaran tentu tidak kita ragukan lagi. Bayangkan saja betapa beratnya mempertahankan keputusan untuk memeluk agama Islam, sementara sang bunda yang sangat disayanginya terus-menerus membujuk agar meninggalkan Islam, bahkan sempat mogok makan pula sampai badannya lemah tak berdaya. Demikianlah iman. Apabila seseorang sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, sejatinya ia berikrar pula bahwa tidak ada yang mencintainya selain Allah. Adapun cinta kepada yang selain Allah hendaknya bersandar kepada Allah pula.
Apabila seorang anak mencintai kedua orang tuanya karena Allah, maka dia akan berusaha melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan bertutur kata lembut. Begitu pula seorang suami yang mencintai istrinya, hendaknya cinta itu terbentuk karena Allah, sehingga cintanya kepada pasangan tidak menyebabkan lalai dari mengingat Allah. Begitu pula cinta kepada yang lainnya tidak boleh menyelewengkan seseorang dari jalan Allah. Hikmah lainnya dari kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kesabaran dalam mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah orang bertanya, "Apa rahasiamu, wahai Sa'ad, sehingga doa-doamu selalu dikabulkan Allah?" Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Aku tidak pernah memasukkan suatu makanan pun ke dalam perutku sebelum pastikan bahwa makanan itu aku dapatkan dari jalan yang halal." Sahabatku, betapa banyak orang yang kini tidak merasa penting lagi untuk memeriksa dari mana ia mendapatkan makanan. Prinsip mereka mencari makanan dari jalan yang haram saja susah, apalagi mencari di jalan yang halal. Padahal tidaklah demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya meski tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada rezeki yang halal ada keberkahan. Jika sesuatu sudah dikucurkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itulah akan tercipta kebaikan yang bertambah-tambah. Sekian dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, bahwa kita harus tetap bertahan dalam kebenaran meskipun banyak rintangan dan godaan dari keluarga kita sendiri. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.